Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5C. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harus tetap semangat dan jangan letih untuk belajar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi IPA. Nah, nanti anak-anak baca terlebih dahulu di buku paket tema 6. Nanti halamannya sudah ada di LKS BDR ya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, kita akan mempelajari tentang proses perpindahan panas atau kalor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan buku ke berikut ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, anak-anak tahu nggak sih, kalor atau panas itu dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, dari benda yang panas ke benda yang dia memiliki suhu yang rendah. Seperti itu ya. Ya, perpindahan kalor itu atau panas dibagi menjadi tiga. Apa saja itu? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Karena Anda sudah baca ya di buku tema 6 yang di subtema 2 itu. Di situ ada pengertian bahwa konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara. Diingat-ingat ya, kalau konduksi itu perpindahan panas menggunakan atau melalui zat perantara. Dan zat perantaranya itu biasanya adalah zat padat. Diingat-ingat, konduksi itu menggunakan perantara dan perantaranya itu adalah zat padat. Bisa besi, bisa aluminium, tembaga, dan sebagainya. Contohnya, ketika anak-anak memanaskan sebuah besi pada api, nah di ujungnya itu lama-lama anak-anak akan merasakan panas. Jadi yang ujung besi yang terkena api itu kan panas. Nah, lama-lama panas itu akan menjalar ke tangan anak-anak. Nah, itu yang dimaksud dengan konduksi. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Ya, jadi ini umumnya ada pada zat cair dan gas. Contohnya ketika anak-anak memanaskan air dalam panci, nah itu lama-lama air akan mendidih. Nah, ini air ini zat perantaranya itu ikut berpindah. Panasnya itu dari air yang biasa terus mendidih kan jadi air panas. Nah, ini disebut dengan konveksi. Terakhir yaitu radiasi. Nah, ini sering nggak sih anak-anak mendengar kata radiasi? Biasanya ini pada pada alat elektronik seperti HP itu bisa menyebabkan radiasi. Nah, radiasi itu apa sih? Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Jadi kalau tadi konduksi dan konveksi itu ada zat perantaranya, tapi kalau radiasi ini tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi. Ada lagi contoh, anak-anak coba lihat gambar itu. Ketika anak-anak memanaskan kayu menjadi kayu bakar, lalu anak-anak dalam jarak yang jauh aja anak-anak sudah merasakan panas dari api itu kan. Nah, itu disebut radiasi. Panasnya itu memancar sehingga tangan kita walaupun kita ada di kejauhan akan merasakan panas dari api itu. Nah, ini disebut dengan radiasi. Nah, yang selanjutnya yaitu peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi itu bisa terjadi dalam satu waktu atau satu peristiwa. Contohnya ketika anak-anak memasak. Nah, peristiwa konduksinya di mana? Peristiwa konduksinya itu yaitu panci yang terkena api ini itu kan panas pancinya. Nah, lama-lama panas itu akan menjalar ke tangan kalian melalui aluminium besinya ini, pancinya ini. Itu disebut peristiwa konduksi. Lalu konveksinya apa? Konveksinya itu adalah air yang lama-lama mendidih ketika dipanaskan. Itu namanya konveksi. Dan radiasi itu adalah pancaran panas dari api itu ke ke panci airnya ini. Seperti itu ya. Jadi diingat-ingat konduksi itu perpindahan zat padat ke zat padat. Kalau konveksi itu zat
cair dan gas, kalau radiasi itu tanpa membutuhkan zat perantara. Itu tadi penjelasan dari Bu Gege. Apabila ada yang masih kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan ke Bu Gege. Bu Gege akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak.